Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Fatimah dengan NIM 21111011171. Saya dari Program Studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi kekhalifahan pada era global. Untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Islam dan Moderasi Beragama yang diampu oleh Bapak Dr. Ahmad Muadin MPD. Untuk langkah yang selanjutnya, sebelum saya menjelaskan tentang fungsi kekhalifahan pada era global, terlebih dahulu kita mengetahui apa sih khalifah itu? Khalifah ialah sebutan bagi pengganti Rasulullah SAW ketika wafat, yaitu sebagai pemimpin umat Islam. Khalifah juga dapat dikatakan sebagai pemimpin atau pemegang kekuasaan tertinggi yang mewakili umat dalam menjalankan pemerintahan, kekuasaan, dan penerapan hukum-hukum. Manusia ditunjuk oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi dikarenakan manusia diberi oleh Allah berupa akal, dan dengan adanya akal itu Allah menurunkan agama. Agama yaitu sebagai petunjuk dan pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman yaitu, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau, mensucikan engkau." Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Tadi di situ dikatakan bahwa malaikat berkata, khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Menurut saya, yang dimaksud malaikat itu ialah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Adam alaihissalam untuk menikahkan putra-putri mereka, yaitu Qabil dengan Labuda, Habil dengan Iklimah. Tetapi Qabil menolak menikah dengan Labuda. Alasannya yaitu karena Labuda memiliki wajah yang jelek atau tidak secantik adiknya yaitu Iklimah. Akhirnya, terjadilah pembunuhan atau pertumpahan darah yang pertama kali terjadi yang dikarenakan godaan iblis yang mempengaruhi pikiran Qabil tersebut. Adapun peran atau tugas manusia sebagai khalifah yaitu pertama, menjaga dan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni hablum minallah, hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, atau menjaga dan bertanggung jawab kepada sesama manusia, yakni hablum minan nas, hubungan antara manusia dengan sesama manusia yang lain. Dan menjaga dan bertanggung jawab kepada alam, yakni hablum minal alam, hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya sebagai sumber penghidupan. Yang kedua yaitu menjadikan perlindungan bagi umat Islam. Yang ketiga, imaratul ard dan ibadatullah. Yang dimaksud imaratul ard di sini ialah memakmurkan bumi, dan ibadatullah maksudnya ialah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, mengelola dan memelihara. Maksudnya di sini ialah kita sebagai umatnya dan sebagai pemimpin harus bersatu agar terjadinya persatuan, kesatuan, dan keutuhan yang menjadi kemaslahatan bersama. Adapun tugas khalifah terhadap alam atau natur, yang pertama meliputi mengulturkan natur, yang kedua mengulturkan kultur, yang ketiga mengislamkan kultur.
Yang pertama yaitu mengulturkan natur, maksudnya ialah membudayakan alam, yakni alam yang tersedia ini harus kita budayakan, sehingga menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi kemaslahatan hidup manusia. Yang kedua, mengulturkan kultur, maksudnya di sini ialah mengalamkan budaya, yakni budaya atau hasil karya manusia harus disesuaikan dengan kondisi alam. Jangan sampai kita sebagai manusia merusak alam atau lingkungan hidup, agar tidak menimbulkan malapetaka bagi manusia dan lingkungannya, seperti adanya terjadinya banjir, kebakaran, dan yang lainnya. Yang ketiga, mengislamkan kultur. Maksudnya yakni mengislamkan budaya. Dalam berbudaya harus terdapat komitmen dengan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Sehingga ketika kita berbudaya berarti mengerahkan segala tenaga, cipta, rasa dan karsa serta bakat manusia untuk mencari dan menemukan kebenaran ajaran Islam atau kebenaran ayat-ayat serta keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Materi yang terakhir yaitu fungsi kekhalifahan pada era global. Yang pertama, untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Agama Allah Subhanahu wa taala yaitu agama Islam. Yang kedua, memberikan keamanan bagi umatnya. Maksudnya ialah dalam menjalankan agamanya, kita itu terhindar dari ancaman orang-orang yang mengganggu, baik yang berada dalam Islam maupun yang berada di luar Islam. Yang ketiga, untuk menerapkan sistem ibadah dan menjauhi sistem dan perbuatan syirik. Perbuatan syirik ini maupun syirik khafi maupun syirik jali. Yang keempat, menegakkan undang-undang yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita harus hak dan yang adil terhadap diri sendiri, keluarga, orang-orang terdekat kita, seperti kakek, nenek, adik, kakak, dan masyarakat-masyarakat sekitar kita. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan tadi, khalifah ialah pemimpin atau pemegang kekuasaan yang tertinggi yang mewakili umat dalam menjalankan pemerintahan, kekuasaan, dan penerapan hukum. Adapun peran atau tugas manusia sebagai khalifah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu sebagai hamba Allah, sebagai khalifah Allah di muka bumi, menyangkut tugas mewujudkan kemakmuran dan menjaga alam sekitar, sehingga memiliki tanggung jawab yang besar di akhirat nanti. Dan yang terakhir ialah fungsi khalifah, yaitu menegakkan agama Allah, memberi keamanan kepada umat Islam, dan menegakkan undang-undang dan sunnah-sunnah Rasul. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.